konsep di balik Sehidup Semusik ini, di mana konsepnya aku kepengen punya album yang kira-kira jadi ada panggilan mamaku dari kecil itu panggilannya, bernyanyi dan mengeluarkan karya itu udah menjadi sebuah kebutuhan gitu. Dan apa namanya, kemudian lagunya yang mana itu aku rasa yang pertama main itu adalah gut feeling-nya dulu gitu. Hello, aku Andien, mau ngobrol bareng Grit.id. Iya, aku sengaja sih emang naruh intro di situ gitu ya. Walaupun intro itu sebenarnya aku rekamnya tuh udah agak-agak terakhir gitu, tapi dari awal sebenarnya udah kepikiran mau banget ada satu intro gitu. Karena dari semua albumku, dari 8 album sebelumnya yang pakai intro itu cuman ada satu lagu, satu album doang yang pakai intro, itu cuman album Kinanti. Dan itu aku mengintroduce diriku sendiri, kayak mungkin ada yang udah pernah dengar, namaku Andien, Andini Aisyah Haryadi gitu. Nah, ini aku ingin sekali di album Sehidup Semusik ini merupakan sebuah penghormatan terhadap intro yang pernah aku buat di album Kinanti, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Tentunya karena stage of life sekarang udah beda juga, sama sekali beda dibandingkan 8 album sebelumnya. Aku ingin menceritakan itu gitu ke publik, dan aku rasa pemilihan anak-anakku untuk memperkenalkan ibunya di intro ini itu kayak sesuatu yang menarik banget untuk dieksekusi. Nah, ternyata mereka kayak happy banget gitu ketika dilibatkan di sini. Karena anakku yang pertama si Kawa itu tuh suka banget dia suka banget nulis, suka bikin puisi gitu, dan akhirnya dia mau tuh jadi kayak ngisi introduction-nya. Sementara anakku yang kedua Tabi itu dia kayak main UFO drum, kayak ya tung 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 gitu pas dia main UFO drum itu, kemudian direkam, disampling beberapa bagiannya, dan akhirnya jadi base dari si lagu intro ini. Dua-duanya sama-sama excitednya, dan sampai sekarang mereka suka kayak, gila ya kalau ternyata bisa jadi kayak gini ya gitu, apa yang kita rekam waktu itu gitu. Dan ini membekas banget untukku secara pribadi dan secara aku sebagai musisi, karena aku tahu ini tuh golden moment, dalam arti mungkin 10 tahun ke depan kan kayak suaranya udah berbeda, excitementnya mereka sudah berbeda, belum tentu aku bisa membuat intro yang seperti ini lagi gitu. Jadi ini momen yang tepat banget untukku. Ya, menurut aku itu adalah salah satu seni yang cukup ribet. Karena bisa dibilang sebenarnya kalau ditanya benang merah yang paling menjadi benang merahnya itu sendiri adalah suaraku gitu. Karena dari lagu pertama ke lagu kedua, ketiga, keempat itu bisa jadi sebenarnya agak sangat berbeda gitu. Tapi ketika orang udah dengar suaraku di situ, maka dia tahu bahwa oh ini dia nih gitu benang merahnya. Tapi aku memastikan juga bahwa secara lirik itu juga itu merupakan bagian dari ceritaku, sehingga itu pun juga bisa menjadi benang merahnya. Makanya di pas track listing tuh udah ada kayak cerita gitulah dari track 1 sampai track 13, sehingga rasanya tuh akan seperti membaca buku gitu. Kan ketika di buku juga gitu kan, ada prolognya, terus ngelihat bab 1 kita penasaran dengan apa yang terjadi di tengah gitu kan. Dan pastinya nggak monoton gitu, dan pas di tengah mungkin menerka-nerka apa yang akan terjadi di bab akhirnya, nanti endingnya kayak apa gitu. Itu yang aku ingin capai dari susunan lagu-lagu ini gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya in a way memang ribet untuk bisa menentukan gitu, kayak ini warna musiknya gini, tapi aku sendiri juga nggak mau terlalu memberikan batasan karena aku juga ingin berkarya seliar mungkin. Aduh susah banget ya kalau makanan. Berbagai rasa ya. Gini, rasanya mungkin kayak dibuka dengan sebuah starter yang mungkin salad gitu ya. Tapi saladnya pun rasanya nggak hambar, karena orang tuh gini, pas makan salad, ya salad lagi gitu mungkin gitu ya. Terus pas dimakan,
ternyata gue suka banget deh gitu, ini rasa yang gue nggak pernah cobain nih gitu, ternyata bisa ya dibikin gini saladnya gitu. Terus masuk ke main course, kayak main course-nya isinya daging banget gitu, dalam arti selain banyak manfaatnya buat badan kita gitu, karena protein gitu, tapi emang enak banget juga, dan kita kayak ngerasa kepengen makan again and again and again gitu ya. Terus kemudian ada carbs-nya juga enak-enak, jadi lapar nih sumpah gue. Terus ditutup dengan dessert yang kayaknya rich banget gitu, jadi ya gitulah kira-kira. Kalau harus ngasih lagu buat korban-korban cowok bingung, mungkin ada satu track judulnya Sentil Kalau Nakal, itu di album ini, itu sepertinya bisa mengobati gitu, jadi kayak kalau lo nakal-nakal gue sentil gitu. Atau kayak mungkin track Jatuh Pelan, itu juga lumayan cocok, karena jatuh pelan tuh sebenarnya kita korban dari si cowok bingung, cuman akhirnya bisa punya sebuah hubungan lagi, tapi dia bilang kayak jangan buru-buru ya, soalnya gue kayak masih trauma nih sama cowok yang sebelumnya gitu. Jadi apparently lo bakalan fall in love dan memulai relationship itu dengan pelan-pelan. Halo Sobat Grit, ini Andien. Jangan lupa dengerin album Sehidup Semusik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.